Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Aris Arianto dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman semua untuk mendalami dan mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran dengan judul Materi Direct Marketing dan Online Marketing. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode. Jangan kemana-mana, tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain adalah apa itu yang dimaksud dengan direct marketing dan online marketing. Yang kedua, karakteristik dari direct marketing dan online marketing. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari direct marketing maupun online marketing. Yang keempat, keuntungan serta kelemahan dari direct marketing maupun online marketing. Baiklah Sobat Ujar, marilah kita mulai penjelasan materi ke-19 mengenai direct marketing dan online marketing. Apakah Sobat Ujar sudah mengetahui apa itu direct marketing dan online marketing? Menurut Ciptono, bahwa direct marketing adalah suatu sistem pemasaran yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon calon pembeli. Sementara itu, menurut Kotler dan Armstrong, berpendapat bahwa direct marketing atau pemasaran langsung adalah hubungan langsung antara penjual dengan konsumen individu yang ditargetkan dengan cermat, guna mendapatkan tanggapan langsung dan memupuk hubungan pelanggan secara langsung. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa direct marketing adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan potensial, baik tanpa perantara atau dengan media iklan. Komunikasi secara langsung di sini memiliki arti yaitu kegiatan memperkenalkan atau menjual suatu produk. Sedangkan online marketing merupakan bagian dari digital marketing, yang berarti online marketing berada di bawah payung digital marketing. Digital marketing adalah upaya penggunaan jaringan digital, perangkat, dan platform terlepas dari apakah perangkat atau platform bersifat online atau offline untuk membuat atau mempromosikan pesan pemasaran. Dengan kata lain, istilah digital marketing tidak selalu terkait dengan penggunaan jaringan internet. Jadi, pengertian online marketing adalah segala upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau perusahaan untuk menjangkau pelanggan maupun calon konsumen melalui internet yang bertujuan menyampaikan pesan terkait produk yang ditawarkan. Baiklah, kembali lagi bersama saya Aris Arianto dalam program Ujar Unpam Mengajar dengan mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran episode ke-19 yaitu Direct Marketing dan Online Marketing. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa direct marketing adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan potensial, baik tanpa perantara atau dengan media iklan. Komunikasi secara langsung di sini memiliki arti yaitu kegiatan memperkenalkan ataupun menjual produk. Strategi pemasaran yang sifatnya langsung mengarah pada pelanggan akan dinilai lebih efektif daripada periklanan konvensional. Dengan melakukan teknik pemasaran secara langsung, otomatis kita dapat menyampaikan pesan yang lebih personal kepada pelanggan. Tentu, hal ini jelas akan membuat pelanggan lebih mencintai produk yang kita tawarkan. Jika teknik ini dilakukan dengan baik, maka jumlah penjualan pun bisa meningkat. Lalu apa saja indikator bentuk strategi direct marketing?
Indikator bentuk strategi direct marketing menurut Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa terdapat 6 indikator bentuk dari strategi pemasaran langsung ini. Antara lain, face-to-face selling atau penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka atau kerap disebut dengan personal selling, yaitu sebuah komunikasi secara langsung atau bertatap muka antara pihak penjual yang biasanya dilakukan oleh pramuniaga dengan calon konsumen untuk memperkenalkan dan membentuk pemahaman konsumen terhadap produk yang tengah ditawarkan. Hal tersebut dilakukan supaya calon konsumen bersedia untuk mencoba atau membeli produknya. Yang kedua, direct mail marketing. Pemasaran pengeposan langsung, yaitu bentuk direct marketing yang melibatkan aktivitas pengiriman penawaran, pengumuman, hingga peringatan datangnya barang di alamat tertentu melalui penggunaan daftar pengeposan terpilih. Pihak pemasar nantinya akan langsung mengirim jutaan lembaran surat dalam setiap tahunnya. Surat-surat ini dapat berupa iklan, sampel, surat edaran, faksimil, email, hingga kotak suara. Yang ketiga, katalog marketing atau pemasaran katalog, yaitu bentuk direct marketing yang melibatkan penjualan melalui katalog. Katalog ini nantinya diposkan ke daftar pelanggan terpilih atau bahkan yang telah disediakan di toko-toko distribusi. Yang keempat, telemarketing atau pemasaran menggunakan telepon, yaitu bentuk direct marketing yang menggunakan telepon untuk menjual langsung produk kepada konsumen. Telemarketing sengaja didesain secara baik dan memiliki banyak sasaran, supaya memudahkan dalam proses pembelian dan pengadaan informasi produk atau jasa yang tengah ditawarkan. Yang kelima, direct response television, pemasaran televisi tanggapan langsung, yaitu bentuk promosi dengan cara berupaya pihak pemasar akan langsung menayangkan iklan televisi dalam durasi sekitar 60-120 detik. Dalam iklan tersebut nantinya akan ada dialog berupa uraian penjelasan produk disertai nomor bebas pulsa yang ditujukan kepada pelanggan apabila hendak melakukan pesanan. Yang keenam, kios marketing atau pemasaran kios, yaitu memasarkan produk-produknya dengan cara menempatkan mesin informasi atau pesan di toko, bandara, atau tempat-tempat umum lainnya. Bagaimana karakteristik dalam direct marketing? Menurut Hasan, dalam strategi direct marketing ini memiliki 4 karakteristik utama, yaitu non-public, custom atau sesuai pesanan, up-to-date, dan interaktif. Lalu apa saja media yang digunakan dalam direct marketing? Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam strategi direct marketing ini membutuhkan sejumlah media supaya lebih mudah dalam mendapatkan respon pembeli. Nah, berikut adalah media-media yang biasanya digunakan dalam strategi direct marketing. Antara lain adalah 1. Direct mail atau surat langsung. 2. Telemarketing. 3. Majalah. 4. Surat kabar. 5. Radio. 6. Televisi. Dan 7. Internet. Media internet sangat bermanfaat dalam strategi direct marketing. Teknik ini yang digunakan direct marketing dalam media internet dapat diterapkan melalui situs katalog online, virtual mall, hingga website, yang bertujuan untuk membangun hubungan konsumen supaya dapat menerima respon secara langsung. Lalu apa keunggulan dari direct marketing ini? Yang pertama yaitu menghemat anggaran pemasaran. Salah satu manfaat terbesar dalam pemasaran langsung adalah dapat menghemat anggaran untuk pemasaran. Pasalnya, kita tidak terlalu bergantung pada periklanan, entah itu iklan online maupun offline. Yang kedua, menjangkau pelanggan yang lebih banyak.
Direct marketing berpotensi menjangkau pelanggan yang lebih banyak karena terkadang pelanggan tidak menemukan produk yang dibutuhkan secara online. Nah, melalui direct marketing ini, kita berkesempatan untuk menjelaskan langsung secara detail mengenai produk kepada konsumen. Bahkan, ada kemungkinan pelanggan yang telah kita jangkau akan memberitahu produk kita kepada orang lain jika kita berhasil membuat mereka tertarik dengan produk kita. Yang ketiga, langsung sampai target atau audien. Informasi langsung sampai ke tangan konsumen, karena pemasaran tanpa perantara, maka informasi yang kita sampaikan akan langsung diterima oleh konsumen, sehingga informasi akan mudah dipahami dan tersampaikan dengan baik. Yang keempat, fleksibel, artinya dapat digunakan dalam segala jenis saluran pemasaran atau lebih. Lebih fleksibel karena dilakukan melalui menggunakan berbagai jenis bentuk media. Yang kelima, hasil dapat terukur. Tingkat kesuksesan dapat diukur dengan jelas karena pemasaran dilakukan secara langsung, maka hasil dari pemasaran bisa kita nilai dan rasakan langsung dan jelas. Yang keenam, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Nah, teknik ini otomatis membuat hubungan pelanggan terasa lebih personal. Dengan demikian, pelanggan merasa sangat dihargai sebagai konsumen. Hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk yang kita tawarkan. Bahkan, ada kemungkinan mereka juga akan melakukan repeat order atau transaksi ulang. Lalu apa kekurangan dari direct marketing? Meskipun dinilai efektif, metode pemasaran langsung ternyata juga memiliki sejumlah kekurangan. Maka dari itu, penjual yang ingin menerapkan metode pemasaran langsung harus mengevaluasi terlebih dahulu kebutuhan dan bersifat intrusif, sehingga dapat merasa mengganggu bagi audien. Berikut adalah kekurangan dari direct marketing. Yang pertama yaitu bersifat intrusif, sehingga kadang dirasa dapat mengganggu bagi privasi audien. Yang kedua, dengan menggunakan media brosur atau leaflet atau pamflet bisa membahayakan atau merusak lingkungan. Yang ketiga, angka tanggapan audien yang cenderung kecil. Yang keempat, tingkat persaingan yang cukup tinggi. Yang kelima, tentu mahalnya harga iklan. Berikutnya adalah online marketing. Pengertian online marketing. Online marketing merupakan bagian dari digital marketing, yang berarti online marketing berada di bawah payung digital marketing. Digital marketing adalah upaya penggunaan jaringan digital, perangkat, dan platform terlepas dari apakah perangkat platform bersifat online maupun online untuk membuat atau mempromosikan pesan pemasaran. Dengan kata lain, istilah digital marketing tidak selalu terkait dengan penggunaan jaringan internet. Jadi pengertian online marketing di sini adalah segala upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau perusahaan untuk menjangkau pelanggan maupun calon konsumen melalui internet yang bertujuan menyampaikan pesan terkait produk yang kita tawarkan. Lalu, kita lanjut ke jenis-jenis pemasaran online. Pemasaran online atau online marketing dapat dilakukan melalui media yang berbasis internet. Dengan memanfaatkan hal tersebut, tentu jangkauan pemasaran semakin luas. Adapun jenis-jenis pemasaran online adalah sebagai berikut. Pemasaran melalui media sosial. Pemasaran online dengan memanfaatkan media sosial mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Iklannya pun ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya usaha-usaha kecil cenderung menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah CEO. Biasanya yang memiliki cenderungan untuk menggunakan CEO adalah perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dikarenakan butuh modal cukup dalam memesan layanan tersebut. Karena tidak semua orang memiliki keahlian dalam pengoperasiannya. Yang ketiga, email pemasaran. Melalui email, banyak penawaran fasilitas yang tersedia di dalamnya. Di dalamnya terdapat melakukan promo, diskon, membership, dan lain sebagainya. Pengaturan email pun dapat dispesifikasikan untuk kepentingan berbisnis. Jadi tidak perlu khawatir akan bercampur dengan kepentingan yang lain. Yang keempat, search engine marketing. Bentuk pemasaran online yang unggul kini dapat dilakukan secara berbayar dengan melakukan visibilitas website melalui mesin pencari. Dengan begitu, besar kemungkinan akan muncul di bagian rank teratas. Yang kelima, pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi merupakan proses penjualan yang dilakukan dengan pihak lain dengan meminta bantuan mengiklankan produk melalui websitenya. Dengan begitu, sistem pengawasan tidak dilakukan sendiri, melainkan pihak pemilik bisnis tinggal menerima hasilnya. Yang keenam, influencer marketing. Influencer marketing yakni pihak yang sudah memiliki keahlian dan dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi. Dengan begitu, produk yang akan dikenal oleh masyarakat luas tanpa membangun konten media secara mandiri. Yang ketujuh, pemasaran konten. Pemasaran konten merupakan kegiatan memanfaatkan berbagai channel media digital yang dimiliki untuk menjangkau konsumen secara luas, tentu merata. Melalui konten iklan, produknya dengan begitu akan memudahkan perusahaan dalam membangun image. Yang kedelapan, pengoptimalan website. Konsumen merupakan sasaran utama dari bisnis yang dimiliki. Untuk menjangkaunya tentu memerlukan strategi dan kemampuan yang mumpuni. Sekarang ini tersedia situs website sebagai media untuk mengontrol dan memasarkan produk, baik iklan maupun distribusinya. Kelebihan dari pemasaran online. Banyaknya strategi online marketing yang dipakai oleh berbagai perusahaan membuktikan bahwa hal tersebut memiliki banyak kelebihan dibanding dengan offline marketing. Lalu apa saja kelebihan online marketing? Berikut beberapa kelebihan dari pemasaran online. Yang pertama, akses yang luas. Dengan online marketing, kita bisa melakukan pemasaran produk ke ujung dunia manapun, tanpa harus repot memesan tiket pesawat dan mendatangi tempatnya langsung. Inilah alasan mengapa pemasaran online menjadi salah satu strategi yang paling diminati oleh para pengusaha. Karena kita bisa menjangkau pasar dimanapun tanpa harus khawatir aksesnya. Yang kedua, mendapatkan feedback secara instan. Online marketing adalah strategi yang memungkinkan kita bisa mendapatkan feedback instan dari pelanggan. Kita bisa memanfaatkan Google My Business, yaitu review di mana Google terkait dengan bisnis kita. Jika kita mendapatkan banyak review positif, maka secara otomatis akan banyak orang yang yakin dan tertarik mencoba produk kita. Yang ketiga, biaya yang murah. Dibanding dengan media pemasaran lainnya, mempromosikan produk di internet jauh lebih murah. Hal ini yang membuat para pelaku bisnis kecil dan menengah mudah untuk mengenalkan produk mereka. Bahkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kita bisa melakukan marketing secara online. Yang keempat adalah terhubung tanpa batas waktu. Sebelum adanya strategi pemasaran ini, untuk menjaga hubungan antara konsumen dan produsen pastinya memakan banyak waktu dan tenaga. Tetapi ketika media online ini sudah maksimal,
Hal tersebut akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan pelayanannya kepada para konsumen. Yang kelima, operasional dalam waktu yang singkat. Kelebihan selanjutnya dari pemasaran online adalah dapat membuat kegiatan operasional selesai dalam waktu yang singkat. Terkoneksinya dengan internet memungkinkan kita menyelesaikan seluruh kebutuhan operasional dengan cepat dan singkat. Keenam adalah iklan digital. Menentukan konten iklan bukanlah hal yang mudah, sama halnya dengan menentukan target iklan yang tepat. Namun, dengan hadirnya pemasaran online, kita sudah bisa bersantai sembari merencanakan hal tadi. Iklan digital dikenal dengan ketepatan dan segmentasi pasarnya. Karena itu, sangat memudahkan kita dalam menentukan target calon konsumen. Iklan digital juga memiliki kisaran harga lebih murah dibandingkan iklan konvensional seperti reklame atau baliho. Yang ketujuh, available 24 jam. Online marketing adalah strategi yang juga bisa memungkinkan bisnis kita akan tersedia selama 24 jam. Hal tersebut tentunya mampu meningkatkan penjualan dan keuntungan usaha. Yang kedelapan yaitu bisa menghemat waktu. Pemasaran online juga dapat menghemat waktu pelakunya. Seorang calon konsumen bisa memperoleh semua informasi terkait produk atau jasa yang kita tawarkan melalui internet. Hal ini berlaku untuk penjual maupun pembeli. Pembeli bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun, sedangkan penjual juga bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, sangat efisien kan? Nah, yang kesembilan adalah bisa terhubung dengan pelanggan. Jaringan internet memungkinkan untuk selalu terhubung dengan pembeli secara real time. Jika kita menerapkan sistem diskon, kita bisa dengan mudah mengirimkan email ke pembeli dan mereka bisa mengirimkan beberapa pesan di saat yang sama. Ini berarti kita juga bisa mengirimkan katalog produk kepada seluruh pelanggan. Lalu apa kelemahan pemasaran online? Di samping mempunyai kelebihan, online marketing tentu juga mempunyai beberapa kekurangan. Antara lain yaitu biaya awal marketing yang cukup tinggi. Yang kedua, masih ada pelanggan yang memang lebih suka offline. Yang ketiga, terdapat pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet. Yang keempat, rentang terhadap kegiatan penipuan. Yang kelima, tidak bisa bersentuhan langsung dengan konsumen. Yang keenam, rentan dengan kesalahan teknis. Baik Sobat Ujar di mana saja berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait direct marketing dan online marketing. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Cara yang mana yang lebih kita terapkan di masa sekarang? Tentu, setiap perusahaan mempunyai cara berbeda-beda dalam menggunakan strategi pemasaran yang akan dipakai dalam menjalankan bisnisnya agar hasilnya lebih maksimal. Nah, Sobat Ujar, tentunya juga bisa memilih cara yang mana yang akan dipilih dalam dunia kerja maupun dalam dunia usaha masing-masing. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa direct marketing adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan potensial, baik tanpa perantara atau dengan media iklan. Sedangkan online marketing merupakan bagian dari digital marketing yang berarti online marketing berada di bawah payung digital marketing.
Online marketing adalah segala upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau perusahaan untuk menjangkau pelanggan maupun calon konsumen melalui internet yang bertujuan untuk menyampaikan pesan terkait produk yang ditawarkan. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua. Saya Aris Arianto mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam ujar. Unpam mengajar.